Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana. Kali ini kita akan membahas mengenai protokoler dan MC. Apa saja yang ada di dalam protokoler dan MC mata kuliah kita kali ini? Kita akan bahas satu persatu. Oke. Protokoler. Kita sering sekali mendengar protokoler atau protokol ya di dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama di dalam acara-acara ya, suatu acara. Nah, protokol itu berasal dari kata protos dan kola ya. Protos itu artinya adalah lembar pertama, kemudian kola itu adalah melekatkan ya. Jadi melekatkan lembar demi lembar gitu ya. Nah, jadi protokol itu adalah suatu aturan ya, atau rule of politeness yang berisi aturan, hukum, atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh siapa? Biasanya ini disepakati oleh beberapa negara atau secara internasional, sehingga protokolnya di suatu negara akan sama dengan di negara yang lainnya karena sudah disepakati secara internasional ya. Nah, di sini ada protokol dan ada protokoler ya. Protokol adalah petugasnya yang melakukannya, kemudian protokoler adalah serangkaian aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jadi apa yang harus ada di dalam suatu acara itu, itulah yang diatur di dalam protokoler. Apa saja sih yang diatur di dalam protokoler itu? Yaitu ada tata ruang, tata tempat, tata upacara, tata busana, tata warkat, dan tata kehormatan. Nah, di dalam protokoler juga itu biasa ya kita sebut dengan VIP atau VVIP ya. VIP itu very important person. Jadi orang yang memiliki derajat tertentu, bisa karena dengan jabatannya atau dengan pengalamannya atau dengan usianya ya, sehingga menjadi very important person atau VVIP ya, very important person. Nah, umumnya kedudukan ini diperoleh dari kepemilikan tanda jasa ya pada suatu jabatan tertentu. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai aturan-aturan yang ada di dalam protokoler ini ya. Yang tadi tata ruang. Apa sih yang dibahas di dalam tata ruang ya? Yang pertama adalah pengaturan ruangan. Jadi kalau di dalam suatu acara ya itu akan kita lakukan, itu yang pertama kali yang harus kita atur adalah bagaimana ruangannya ya. Apakah stage-nya akan ada di depan, di samping, kemudian bagaimana nanti audiensnya, tempat duduknya, apakah berbentuk classroom atau berbentuk teater ya, atau berbentuk U-shape atau berbentuk lingkaran ya, atau round table. Nah, ini kita tentukan di dalam pengaturan ruangan ini. Kemudian di sini perlu ada lambang negara ya, lambang negara, wakil dan presiden yang sedang menjabat. Nah, ini harus ada, biasanya itu di panggung utama ya, di kanan dan di kiri. Presiden di kanan, wakil presiden itu di kiri, kemudian di tengahnya adalah lambang negara ya. Kemudian pengaturan meja, kursi ya, serta podium. Nah, ini juga diatur. Kemudian VIP-nya akan ada di sebelah mana duduknya ya? Apakah di tengah atau di samping ya, samping kanan, samping kiri. Nah, ini yang harus kita atur. Kemudian podiumnya ya. Setelah itu bagaimana penataan cahayanya ya? Cahayanya ini akan lebih terang dari kanan atau dari kiri atau dari atas. Nah, ini juga kita tentukan di dalam penataan tata ruang ya. Karena kalau lightingnya tidak support ya, jadi temaram, nanti tidak akan fokus ya. Kemudian suara. Nah, suara ini berhubungan dengan sound system ya.
nanti suaranya ini terdengar tidak oleh audiens ya. Apakah terlalu jauh atau tidak? Perlu pengeras suara sebanyak apa ya? Atau memang mungkin tidak perlu pengeras suara sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan tata ruang. Jadi bagaimana kita menyesuaikan tata suara ini dengan ruangan yang akan kita pakai untuk suatu acara. Kemudian dekorasi. Nah, dekorasi ini juga merupakan hal yang penting ya untuk keindahan. Misalnya nih di depan podium itu ada taman ya, kemudian juga ada spanduk. Nah, spanduk ini ada aturan-aturan di dalam membuat spanduknya. Dan spanduknya ini akan disimpan di mana? Apakah di belakang panggung sebagai backdrop atau di luar sebelum masuk ya? Atau mau di samping kanan samping kiri ruangan itu boleh ya. Itu bagian dari dekorasi, dan dekorasi ini pun juga menyesuaikan dengan acaranya, temanya apa ya. Jadi boleh nggak dekorasinya dengan balon-balon? Boleh kalau misal memang acaranya adalah acara non formal, acara ulang tahun misalnya, itu boleh ya. Nah, kemudian di sini juga ada perlengkapan upacara. Perlengkapan upacara ini misalnya seperti sirine ya, gong, prasasti. Kalau sirine digunakan untuk apa? Biasanya sirine ini misalnya lomba gerak jalan ya, outdoor, itu misalnya pakai sirine. Atau misalnya gong itu untuk penandaan pembukaan seminar internasional ya. Nah, gong 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 itu bisa ya ditandai dengan pemukulan gong. Atau penulisan prasasti. Nah, penulisan prasasti ini biasanya dilakukan pada saat peresmian gedung baru ya. Nah, peresmian gedung baru itu merupakan hal yang sakral, maka ditadakan penandatanganan prasasti oleh pejabat atau yang tadi VVIP yang hadir pada saat itu. Bisa presiden, bisa gubernur ya, atau biasa saja yang paling tinggi jabatannya di antara yang hadir di dalam acara tersebut ya. Oke, itu tadi adalah tata ruang. Kemudian kita akan membahas mengenai tata tempat ya. Tata tempat ini adalah norma-norma yang berlaku dalam hal menempatkan para pejabat yang didasarkan pada kedudukannya ya. Kedudukannya di mana, baik itu bisa di ketatanegaraan, kemudian kedudukannya di struktural, atau kedudukan sosialnya ya. Jadi di sini ada penempatan. Tadi kan kita sudah mengatur ruangannya ya, kursinya. Nah, sekarang tempatnya. Apakah boleh karena saya datang duluan kemudian saya duduk di paling depan ya? Apakah boleh walaupun saya pejabat tapi saya terlambat jadi saya duduknya paling belakang? Nah, ternyata di dalam protokoler itu sudah diatur bagaimana Anda harus menempati tempat duduk yang sudah disediakan oleh panitia ya. Jadi urut-urutannya adalah orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama atau paling tinggi adalah mereka yang punya jabatan yang lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau untuk baris depan itu adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi atau jabatan yang paling tinggi. Nah, kalau mereka sudah datang ya, di mana mereka akan duduk nih kalau ini sudah ada kursi? Berarti orang pertama itu akan duduk di tengah. Orang pertama nomor 1. Kemudian orang kedua itu akan duduk di sebelah kanan ya, dan orang ketiga ini akan duduk di sebelah kiri. Jadi tidak bisa nih tertukar, dan kalaupun kosong tidak boleh diisi dulu, tetapi dibiarkan kosong sampai orang ke-1, kedua, dan ketiga ini hadir. Kapan mereka hadir? Mereka akan hadir setelah audiens yang lain sudah menempati tempat duduknya. Jadi ruangan sudah penuh dengan audiens yang lain, baru nanti orang yang pertama, kedua, dan ketiga ini akan datang pada saat acara akan dimulai. Jadi mereka bukan terlambat, tetapi mereka menunggu di ruang tunggu ya. Nah, ruang tunggu ini biasanya disediakan oleh panitia. Nah, jadi mereka tunggu dulu di ruang tunggu, setelah acara akan dimulai baru mereka memasuki ruangan dan menempati tempat duduknya, begitu.
ya. Nah, kalau misalnya mereka duduk di meja makan yang panjang, ya, yang panjang, di mana mereka akan duduk? Orang nomor satu biasanya akan duduk di meja yang menghadap ke pintu. Sedangkan orang yang paling rendah jabatannya akan duduk di kursi yang mejanya di kursi yang dekat ke arah pintu. Begitu. Jadi yang paling tinggi ini akan ada di depan pintu, ya. Tapi jauh ya. Nah, sedangkan yang paling rendah jabatannya akan sangat dekat dengan pintu. Begitu. Kemudian biasa orang nomor 2 akan ada di kanan dan orang nomor 3 akan ada di kiri dari meja makan itu. Ya. Oke. Bagaimana kalau naik kendaraan? Kalau naik kendaraan, ya, orang yang turun dan naik itu juga berbeda-beda. Kalau kapal terbang, ya, pejabat pertama atau orang nomor 1 itu akan naik paling akhir. Jadi krunya dulu, rombongan dulu naik, kemudian orang nomor 1 akan naik pada akhir, ya. Kemudian pintu pesawat akan tertutup. Kemudian kalau turun, orang pertama itu akan turun duluan, sedangkan kru dan yang lainnya akan turun setelahnya, ya. Itu kalau naik pesawat. Kalau naik kapal laut, nah, kalau naik kapal laut akan naik dan turun itu paling dulu pejabatnya. Kalau mobil atau kereta bagaimana? Kalau mobil atau kereta naik dan turun paling dulu dan duduknya di sebelah kanan. Jadi orang nomor 1 itu akan tepat berada di pintu sebelah kanan mobil. Jadi di sini drivernya harus mengatur, ya, mana lobby, kemudian harus kemana menghadapnya mobil ini, sehingga ketika pintu dibuka adalah kursi sebelah kanan, begitu, ya. Oke. Kalau kedatangan dan kepulangan bagaimana? Kalau kedatangan, orang terhormat nomor 1 akan datang paling akhir, ya. Tadi setelah audiens kumpul baru orang nomor 1 akan masuk. Tetapi kalau pulang, orang nomor 1 akan keluar terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti oleh audiens yang lain, ya. Oke. Tata upacara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih kegiatan yang ada di dalam upacara ini, ya. Yang pertama adalah bagaimana jenis aktivitasnya, itu yang harus disesuaikan, ya. Urutan-urutan kegiatannya. Nah, pertama yang harus kita tahu adalah jenis kegiatannya ini apa? Formal, non formal, ya, atau campuran, ya, gabungan dari formal dan non formal atau semi formal. Nah, itu jenis kegiatannya. Kemudian bahasa pengantarnya apa? Apakah bahasa Indonesia full atau dengan bahasa daerah atau dengan bahasa internasional? Misalnya di konferensi-konferensi internasional, seminar-seminar internasional, di situ apakah akan diberikan 2 bahasa atau 1 bahasa dalam bahasa internasional, misalnya dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga menjadi catatan, ya, yang harus kita persiapkan. Kemudian materi aktivitasnya apa saja itu juga harus jelas kita runut, ya. Kemudian kita siapkan alat-alat yang akan menjadi pendukung daripada aktivitas yang kita lakukan. Kemudian menyusun acara dengan urutan yang benar, ya. Nanti kita akan sama-sama membuat rundown acara, bagaimana acara ini dimulai daripada pembukaan, isi sampai penutup, ya. Nah, kemudian personilnya siapa saja yang dilibatkan, ya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, ya. Tadi persiapan dulu, setelah persiapan baru pelaksanaan, kemudian nanti setelah itu baru yang mengevaluasi. Nah, ini personil ini harus kita juga siapkan.
biasanya di dalam organisasi resmi atau organisasi pemerintahan ini kita tuangkan dalam suatu SK atau surat keputusan, sehingga lebih resmi dan mempunyai kekuatan hukum ya. Nah, jadi personil-personilnya juga ini tidak sembarangan, tetapi orang-orang yang sudah ditunjuk dan diberikan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Kemudian menetapkan urutan ya dalam menghubungi yang akan memberikan sambutan ya. Nah, sambutan ini adalah satu hal yang sangat biasa di dalam suatu acara ya. Nah, dan sambutan ini tidak hanya satu, biasanya ada beberapa sambutan. Bagaimana urutan sambutannya yang benar ya? Sambutan yang benar adalah dimulai dari yang terendah ya. Jadi kalau di dalam satu acara itu ada wali kota, gubernur dan presiden ya, berarti kita akan mulai sambutan ini dengan wali kota dulu ya. Wali kota, kemudian sambutan yang kedua adalah gubernur, dan yang ketiga sambutannya diberikan oleh presiden. Jadi tidak terbalik. Berbeda dengan ketika kita sedang menyapa, misalnya seorang MC menyapa kepada yang terhormat. Nah, itu dimulai dari yang tertinggi ya. Yang tertingginya siapa? Berarti yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, kemudian gubernur, kemudian baru wali kota. Jadi berbeda ya antara menyapa dan urutan sambutan. Kemudian yang selanjutnya adalah tata busana ya. Bagaimana kita mengenakan busana pada suatu acara. Busana ini biasanya ada yang sudah menentukan ya, busana yang harus dipakai, dress code ya. Ada juga yang tidak. Nah, tetapi di dalam upacara-upacara resmi, acara-acara resmi kenegaraan, biasanya busana ini sudah ditetapkan. Dan kalaupun tidak dicantumkan di dalam undangan, kita sudah bisa mengetahui ya, ada pakaian dinas lapangan, ada pakaian harian ya. Nah, itu sudah bisa digunakan, atau ada yang mencantumkan di dalam undangannya. Misalnya pakaian batik, pakaian PDL, atau misalnya pakaian berwarna hitam. Nah, itu sudah ada di dalam undangan. Nah, kita sebagai yang menghadiri ya, sebagai yang menghadiri suatu acara, apakah harus menuruti itu? Iya, ya. Karena sebetulnya ketika kita tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh panitia, itu biasanya kita tidak boleh masuk ke dalam acara tersebut seharusnya ya. Kalaupun memang kita diperbolehkan masuk, tetapi di situ kita terlihat sebagai orang yang tidak mengerti kepada aturan protokoler ya. Jadi sebaiknya busana ini memang kita harus mengikuti, menyesuaikan dengan acara yang ada ya. Kemudian apakah busana ini perlu sesuatu persiapan yang lengkap? Nanti kita akan bahas di sesi yang khusus mengenai busana ya. Oke. Selanjutnya adalah tata warkat. Tata warkat ini adalah tulis menulis ya, yang ada di dalam suatu acara. Hal yang paling pertama yang kita bisa lihat di dalam suatu acara adalah undangan. Nah, bagaimana sih undangan yang benar ya? Nah, nanti kita akan coba untuk membuat warkat ini mulai dari undangan, spanduk ya, kemudian ada rundown, kemudian ada teks-teks ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi mengenai warkat ini ya. Kemudian juga di dalam undangan itu bagaimana cara mengundangnya, bagaimana cara mencantumkan nama ya, gelar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai misalnya tertinggal satu gelar, atau namanya disingkat, atau tidak lengkap ya.
penulisan huruf-hurufnya ini apakah sudah pas sesuai dengan namanya? Nah, ini yang harus sangat diperhatikan oleh panitia dalam melakukan atau memperhatikan tata warkat. Jadi jangan sampai salah. Atau yang paling fatal biasanya adalah spanduk ya. Spanduk ini terjadi salah penulisan dalam kata ya, atau penempatan atau logo. Nah, ini yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena nanti akan terbawa ya, terpublish dan terdokumentasikan dengan baik. Nah, jadi kesalahannya akan terus terlihat sepanjang masa. Oke. Nah, ada tata kehormatan. Di dalam protokoler kita menghormati seseorang mulai dari tadi ya, jabatannya, kemudian pengalamannya, usianya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang datang ya ke kantor kita, kemudian yang datangnya ini lebih tinggi jabatannya dari kita, maka beliau akan datang dari sebelah kanan dan kita akan menunggu di bagian sebelah kiri ya. Tapi kalau yang datangnya itu lebih rendah jabatannya dari kita, kemudian kita yang akan menyambut, maka kita akan berdiri di sebelah kanan ya. Kemudian nanti yang datang itu akan datang dari sebelah kiri ya. Oke. Nah, jadi itulah kira-kira yang akan kita bahas mengenai protokoler dan MC ya. Jadi kali ini kita baru membahas mengenai tata tempat, tata suara ya. Kemudian tadi tata busana, tata warka, tata kehormatan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih detail. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.